Halo sobat cerdas semua. Halo teman-teman Yodan Jamadon. Jamaah Yodan bulan Ramadan. Masya Allah. Jadi kita kembali lagi di Yocast bersama OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Iya. Dan di episode kali ini Sulis adalah episode yang kedua kan? Kedua. Nah, ini tema pembahasannya menarik sekali. Menarik sekali. Karena ini berkaitan dengan inovasi layanan syariah. Wah, itu dia. Tadi episode pertama kita sudah bicarakan tipis-tipis syariah itu kan? bagaimana Betul. bedanya dengan ekonomi biasa dan lain-lain. Kali ini kita akan membicarakan seputar inovasinya. Nah, Sebelum kita ke narasumber, saya ada sedikit penyampaian. apa itu? Ada pepatah dari ketua RW dekat rumahku. Apa Ada katanya? pepatah dekat RW di rumah. Apa katanya? Katanya sebaik-baiknya orang Ya, adalah orang yang mempersiapkan dirinya seperti Torik. kenapa? 2 bulan sudah bisa haji. Masya Allah. Saya juga ada pepatah dari tadi ketua RT. Ketua RT. Kalau saya RW dekat rumahku. Coba. Jadi lumayan agak lebih tinggi jabatannya. Katanya ketua RW ku sebaik-baiknya insan adalah insan anti gratifikasi. Insan OJK anti Insan gratifikasi. Masuk. Lanjut besok, lanjut. Alhamdulillah. Nah, narasumber kita langsung saja ada seperti sudah. biasa dari pihak Otoritas Jasa Keuangan ada Mas Aryo. Mas Aryo. Iya, dan kita kedatangan tamu spesial dari Bank Mega Syariah. Nah, ada Kak Fitri. Kak Fitri. Halo dulu Kak. Halo. Iya. Ada Mas Aryo dan Kak Fitri. Mungkin karena tak kenal maka tak sayang, Sulis. Jadi kita memberikan kesempatan untuk perkenalan kepada masing-masing individu dulu. Ladies first. Ladies first. Ladies first. Karena tadi kita cuma tanya nama. Nah, belum tanya zodiak. Belum tanya Oh. zodiak. Belum tanya. Belum tanya hobi, makanan favorit. Iya. Takjil favorit. Iya. Boleh Kak Fitri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Fitri Minati Modi. Lebih biasa orang panggil Fitri ya. Fitri. Bahasa gaulnya Fitri. Oke. Saya dari Bank Mega Syariah, cabang Palu. Saya sebagai branch manager. Apalagi nih makanya? Branch manager. Iya, branch manager. Branch manager. Tapi branch manager. Branch manager berarti manajer Cabang. kantor cabang. Iya. Kantor cabang Palu. Iya. Kantor cabang Palu Bank Mega Syariah itu ada di mana kantornya? Kita sekarang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, pas depan BTN samping Bank Nobu. Oh, Iya. Tahu saya. Tahu. Tahu. Itu Dari berarti sebelum lampu merah itu. Ya, Ya, sebelum sebelum lampu merah. dekatnya ada kios itu dekat. Ya, sampingnya ada kopi. Kopi. Ada kopi, Ya. betul. Iya. Sampingnya lagi ada Indomart. Betul. Pas ya. Sampingnya Perlu jalan-jalan ke sana. Perlu jalan-jalan. itu tadi di sebelah kantornya. Kalau di Ya. sebelahnya Kak Fitri ada. Nah, itu dia. Ya. Kenalan dulu boleh. Kenalan. Ini dia Mas Lanyard OJK. Iya. Coba. Alhamdulillah masih dipanggil Mas ya untungnya. Ya, Assalamualaikum pemirsa Yodan TV. Salam kenal. Saya biasa dipanggil Aryo. Kebetulan saya bertugas di kantor OJK Provinsi Sulawesi Tengah ini sebagai analis di bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Jadi nanti kalau teman-teman pemirsa Yodan TV ini butuh penjelasan lebih lanjut, butuh mau bikin kegiatan edukasi atau hal-hal kayak, wah saya merasa dirugikan nih sama teman-teman perbankan atau sama teman-teman industri jasa keuangan, ada hak saya yang nggak dipenuhi setelah saya melakukan kewajiban saya, silahkan datang ke OJK, nanti saya bantu. Oke. Tipikal Chan, mas-mas yang ngayomi. Iya. Itu Iya. dia. Tipikal mas-mas yang soft spoken. Itu soft spoken. Soft spoken Mas. Ya, Aryo. jadi kita sudah kenalan sama narasumbernya, Ya, sobat itu dia. cerdas sekalian. Asik. Jadi kita akan langsung saja memulai pembahasannya. Nah, mungkin saya mau bertanya ke pihak OJK dulu, ke Mas Aryo dulu. Sebenarnya perkembangan ekonomi syariah di Indonesia itu bagaimana, Mas? Karena kan kayak episode sebelumnya kita sudah membahas soal ekonomi Tipis-tipis. syariah atau saya penasaran perkembangannya di Indonesia itu bagaimana? Oke, kita ngomongin ekonomi syariah ya. Jadi kalau ekonomi syariah ini kan kita melihatnya based on-nya dari hukum Islam. Nah, tapi sebelumnya gini, menurut teman-teman nih ya, kalau
dari sisi ekonomi syariah, kita ada di peringkat berapa? Yang bisa tebak? Indonesia berarti. Indonesia. Peringkat secara apa ini? Jadi kita itu pernah punya namanya Global Ekonomi Syariah. Gitu. Global Ekonomi. Ini nggak cuma ngomongin terkait perbankan, nggak cuma ngomongin terkait pembiayaan, tapi keseluruhan gitu, mulai dari industri makanan halal sampai profession. Ini suatu hal yang membanggakan loh, karena Indonesia itu sebenarnya kita ada di peringkat 3. Peringkat 3 Sedunia. Sedunia Mas ya? Sedunia. Peringkat 3. Wow. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin perkembangan ekonomi syariah di Indonesia itu potensinya gede. Iya. Nah, cuman masalahnya yang perlu kita catat adalah ini kan tadi ya, skupnya luas banget gitu. Mulai dari makanan, fashion dan lain sebagainya gitu. Tidak hanya spesifik di sektor jasa keuangan. Kita kembali ke fungsinya OJK untuk pengaturan terkait dengan lembaga jasa keuangan. Enggak jelek-jelek banget, tetap double digit berkembangnya. Jadi year on year, kalau kita kan ngomongin angka ya, maaf nih agak ini ya, kalau kita di OJK kan ngomongin angka gitu. Perkembangan ekonomi gimana? Kita double digit. Ya, 11,7% year on year pertumbuhan semua aset. Mulai dari perbankan syariah, kemudian dana pensiun yang syariah, reksadana syariah, saham syariah gitu. Jadi pemirsa Ayo dan TV ini nggak perlu worries gitu loh. Jangan cuma kita melihat suatu ekonomi syariah tuh dari kacamata bank syariah aja, enggak gitu. Di kesempatan kali ini kita kenal lebih dalam terkait perbankan syariah ya. Betul. Makanya nonton sampai habis nih biar tahu perbankan syariah kayak gimana. Tapi ternyata luas banget gitu. Nah, nanti ada di episode berikutnya ya. Simpan. Iya, kita simpan dulu. Itu deh. Kalau istilahnya kami. Iya, istilahnya kami di sini. Ya. Itu ternyata perkembangan ekonomi syariah itu mulai dari makro dan mikronya deh. Iya, keren. Di episode 1 kan suara sedikit informasi. Iya, betul. Nah, makanya kita mau kenal lebih dekat dengan perbankannya. Perbankannya. Iya, Bank Mega Syariah. Mas Aryo bilang tadi sudah kayak misalnya double digit perkembangannya. Nah, kita di sini ada salah satu dari Kak Fitri, mungkin saya mau bertanya kan. Ya, boleh. Sebagai sektor perbankan syariah, misalnya Bank Mega kan. Nah, ikut andilnya Bank Mega Syariah ini, khususnya yang ada di dalam ekonomi syariah itu apa aja itu Kak misalnya? Iya, mungkin inovasi pelayanannya dalam hal apa? Oke, baik. Kami sendiri Bank Mega Syariah itu inovasi terbaru dari Bank Mega Syariah yaitu layanan digital keuangan syariah. Jadi kita ada beberapa produk digital. Jadi kita mengajak masyarakat dari sekarang untuk bertransaksi secara digital, gitu ya. Jadi kalau untuk Mega Syariah sendiri itu ada produknya kayak mobile banking kayak sama ya. Setiap bank ada mobile banking namanya M Syariah kalau di kita. Kemudian ada Syariah Card, kartu kredit. Kalau di bank konvensional sebutannya, kalau kita Syariah Card. Iya, Syariah Card. Kartu kredit syariah. Iya, kartu kredit syariah. Kemudian ada cash management system. Jadi kayak internet bankingnya Mega Syariah, cash management system. Kemudian juga ada virtual account, yaitu kita ada juga seperti itu. Jadi masyarakat dengan mudahnya sekarang ya, jadi tidak perlu lagi pembukaan rekening harus datang ke kantor, kan? Nah, secara digital sekarang kita sudah ada layanannya melalui M Syariah tadi. M Syariah ya, tadi. Mobile banking. Jadi sudah bisa buka rekening di situ. Dari handphone. Ya, dari handphone ya, seperti biasalah verifikasi wajah dan sebagainya ya. Untuk keamanan juga gitu. Jadi nanti akan dikirimkan kode OTP dan sebagainya dan jadilah nomor rekeningnya. Gitu terbentuk, kemudian nasabah tinggal menyetorkan setoran awalnya langsung ke rekening yang sudah terbentuk tadi, seperti itu. Cepat, satset sekarang. Perlu lagi bukan cuma pinjol aja ya. Bukan cuma pinjol, bukan rekening juga dong. Rekening bisa satset, bisa digital. Justru lebih aman. Lebih aman. Makanya jangan Sulis. Tidak. Hijrah. Iya. Saya sudah hijrah. Sudah hijrah. Iya, kan semenjak episode 1 sudah hijrah. Iya, sudah hijrah keuangan. Alhamdulillah, sudah syariah sekarang. Sudah syariah. Nah, tapi sebelum itu Sulis,
kita sudah terhubung dengan studio yang sana ini. Iya. Nah, studio yang sana ini kayaknya ada mau baca-baca berita di Sulis. Iya. Nah, mau betul. baca-baca berita. Langsung saja. Kita diambil alih sama Andika dan Awal. Langsung Andika dan Awal. Jahit ini, kota pas jahit ini Mal. Gak ada saya. Jadi ukurannya besar sekali. Sudah terhubung Mal. Oke. Kembali lagi bersama kami, Reporter Rio dan TV. yang tidak betul. Oke, langsung ke berita yang pertama. Akan dibacakan oleh Bung Awal. Rusak rumah warga saat tagih hutang. Petugas koperasi diamankan warga. Apa yang terjadi? Cocok memang diamankan. Baru rusak. Ya, ini karena efek dari ditagih hutangnya Wal. Bar! Makanya, Masuk situ. oke baik, terima kasih. Ini adalah salah satu contoh pelayanan Petugas koperasi. ya tidak bagus. Tidak baik. Tidak baik, Tidak punya etika. kurang mengenakan di hati si pengutang. Ya. Makanya jika teman-teman menggunakan Bank Mega, tidak akan ada yang terjadi seperti ini. Kemarin ada di sana di Pasung. Bukan Bank Mega tapi Bukan Bang Mega. Bank Migi. Bang lain. Oke. Seperti yang kami katakan tadi, jika teman-teman menggunakan Bank Mega Syariah, tidak akan ada pelayanan yang seburuk ini. Sampai terjadi pemberontakan dan segala macamnya itu teman-teman. Himbauan lagi Himbauan kepada masyarakat untuk memakai Bank Mega Bank Syariah. Mega Syariah. Itu dia. Oke, kita lanjut ke berita yang kedua. Kami kembali ke berita yang kedua. Akan dibacakan oleh Bung Awal. Silakan. Kocak, pria ini terkunci di ATM saat ambil duit. Totet. Mama! kok. Tak kunci, bos. Siapa kunci? Tidak, pertanyaannya adalah siapa yang mengunci orang tersebut? Itu dia. Dan kenapa dikunci? Kenapa juga bisa terkunci? Ini karena ATM tidak menggunakan Bank Syariah. Ya, ATM tidak menggunakan Bank Mega. Bank Mega Syariah. Ya, itu teman-teman. Jadi supaya tidak terjadi seperti itu, yang akan kembali dijelaskan oleh Sulis dan Chandra, harap teman-teman menggunakan Bank Mega Syariah. Kembali ke Sulis dan Chandra. Oke. Terima kasih Andika dan Awal. Agak kaget tadi saya. Agak kaget. Terima kasih. Itu tadi lumayan Lumayan kocak juga mereka berdua ya. Memancing tawa. puncak komedi terus. komedi. Puncak komedi terus. Nah, Ya. kita Kembali lagi Sulis. kembali lagi ke narsumnya kita. Ya, betul. Saya tertarik dengan upaya atau peran yang dilakukan sama Bank Mega Syariah ini. Nah, untuk temanya kita hari ini apa? Kesejahteraan Umat. Betul. Berarti umat ini rakyat Rakyat. mendorong kesejahteraan umat Betul. ini untuk yang lebih inklusif dong. Betul. Nah, kalau dari Kak Fitri sendiri, kira-kira apa sudah yang dilakukan oleh Bank Mega Syariah untuk mendorong kesejahteraan umat ini, Kak? Mungkin ada contoh-contohnya. Alhamdulillah kami saat ini punya produk yang namanya FLPP. Mungkin itu program dari pemerintah ya. Oke. FLPP. FLPP. Itu jadi bahasa ininya ya pembiayaan untuk rumah subsidi yang disubsidi pemerintah gitu. Rumah ya? Ya, pembelian Oke. rumah subsidi. Pembelian rumah subsidi, oke. Nah, jadi disubsidi uang mukanya kan. Jadi Iya. kita sebagai nasabah yang mengajukan hanya 1% aja yang kita kasih uang mukanya gitu. Yang sisanya disubsidi oleh pemerintah. 99%? Iya, Disubsidi? 99% dibiayai oleh Dan itu sistemnya syariah. syariah gitu. Oh, iya. Boleh BTN 100% satu. syariah. Iya. 1000%. Boleh perumahan. Tipe Iya. 3A boleh? Tipe 36 kan. Boleh sih, iya. Tapi untuk first time buyer Iya, ya. betul. Soalnya nggak boleh masuk rumah Anda kan Ada udah 5 syarat. dipanggil. Ada syarat. Buat first time. Iya. Kalau rumahnya banyak nggak boleh. Ini 5 ini bukan cuma OJK nanti yang audit, Mas. Di-cut ya berarti. Di-cut. Belum ada. Berarti untuk pembelian pertama. Iya, Boleh Chan, rumah pertama. rumah pertama. Rumah pertama, rumah impian langsung syariah. Langsung syariah dong.
Kemudian buat masyarakat yang berpenghasilan rendah. Oke. Kalau Kumio berdua ini kan sudah wah ya. Oh, habis ini ya udah diaudit. Diaudit. Diaminin dulu. Amin. Yang penting networknya kita sudah break. Kepala Iya. kantor cabang Palu, Chan. Iya. Jangan lupa syariah. Syariah. Boleh Ya, dilanjut. lanjut Kak. Betul. Itu ya. Kemudian marginnya sama 5%. Itu Oh, oke. program pemerintah. Jadi dengan cicilan murah nanti akad tentunya akad syariah ya. Gitu. Kami juga ada kerjasama dengan beberapa developer di Kota Palu yang developernya sudah kami seleksi ya. Tentunya memiliki perumahan dengan kualitas yang baik. Hunian di tempat yang strategis lah seperti itu. Jadi bisa kalau misalnya pengen tuh bisa langsung pengajuan ke kami di kantor. Bank Mega Syariah ataupun dapat mengunjungi dulu developer, lihat dulu perumahannya kalau cocok ya. Betul, Rumah ini kan jodoh-jodohan ya. Kalau Betul. misalnya ini kayak cari jodoh. Kayak cari jodoh, Kak? Iya. Iya, kalau sudah cocok tapi di tengah beda jalan kan agak susah. Iya. Putusin gitu kan. Kayak ada temanku kan. Iya, kenapa temanku? Ya, biasanya kalau cerita temen tuh pengalaman pribadi. Biasanya gitu. Gitu ya, Mas, ya? Saya. Gitu. Kayak ada temanku. Agak galau-galau. Itu tanya kenapa? Nah. Baru dia bilang kayak ini cewekku. Dia bilang saya rumah tapi ternyata cuma kos. Cuma tempat singgah berarti. Tinggal sementara ya. Ya. Menarik sih sebenarnya kalau bicarakan soal ekonomi syariah untuk kesejahteraan umat ini sebenarnya, Sulis. Saya penasaran dengan tantangan sebenarnya. Mungkin ditanya sama Dua-duanya, Kak, barangkali. dua-duanya mungkin. Dua-duanya mungkin. Kalau Dua-duanya. OJK kan sebagai regulator ya, Mas. Betul. Iya, mengatur, mengawasi dan melindungi. Melindungi. Nah, itu tantangannya buat OJK apa? Ya, sebelum ke Bank Mega Sebelum Syariah. ke Bank Mega Syariah mungkin. Untuk kasih paham anak-anak ini, masyarakat ini. Bakal tahu penonton-penontonnya. Apalagi penontonnya Yodan ini. Iya, tiap apa syariah itu? Atau Iya. kayak orang berpikir syariah, berat ini pasti urusannya. Iya, Ribet. ribet mungkin. Banyak Bagaimana itu? Ya, bagaimana itu, Mas? Ya, tantangan ya. Sebenarnya begini, kalau kita ngomongin tantangan itu yang paling sulit adalah menjalankannya. Gitu. Kayak kita bahas tadi gitu, orang udah banyak paham, gitu, tapi masih dikit yang memanfaatkan. Ya, ini maaf ya Putri ya, kalau mungkin saya ngomong perbankan konvensional itu kan promonya lebih banyak. Betul. Ya kan? Tiap bank A ulang tahun, wah promonya sampai sekian persen gitu. Mungkin bank syariah mungkin dari sisi promo belum sebanyak bank konvensional promonya. Tapi kembali yang kita cari itu kan bukan cuma promo. Kalau kita sebagai muslim ya salah satu jalan untuk menuju keberkahan ya menggunakan produk yang udah jelas keseluruhannya. Nah, itu yang mau kita dorong gitu, bahwa bank syariah itu nggak kalah dengan bank konven. Iya. Dari sisi layanan sama-sama oke. Ya. Tadi dari sisi inovasi perkembangan digitalisasi sekarang juga buka rekening nggak perlu datang ke bank gitu ya, cukup lewat mobile banking udah bisa. Jadi fitur-fitur yang ada di bank konven itu sebenarnya udah ada di bank syariah. Gitu. Tinggal gimana kita mau berbicara untuk memanfaatkan itu. Iya. Nah, kalau kita bicara tantangan ya satu hal yang harus ditembus ya itu tadi gitu ya. Keinginan ya. Bagaimana menyentuh keinginannya Betul. orang-orang ini. Jadi bukan cuma paham tapi juga kemudian menggunakan. Karena jangan cuma sayang kalau Dan nggak semua kalau tidak diungkapkan. Cakep. Luar biasa. Kalau dari Bank Mega kan? Kalau dari gimana? Bank Mega, Tantangan Sebenarnya Bank sih, Mega Syariah. kadang kalau misalnya kita menawarkan ya suatu produk ya, apalagi pembiayaan gitu kan, mereka pasti bilang sama aja, malah bank syariah lebih mahal, Iya. gitu kan Iya. bahasanya masyarakat tuh. Tapi kita kembali lagi, nah untuk pembiayaan syariah ini kan kita menggunakan akad ya, istilahnya akadnya itu yang utama gitu kan. Nah contohnya begini, kalau saya minjam uang nih, atau lagi ndak ada sih Kak. Lagi ndak ada. Oh iya, misalnya ya. Misalnya. Biasa bagian dulu tuh soalnya. pinjam uang, Iya. kalau Kumio pinjam uang kan ke saya, nah, kemudian saya kasih nih, Iya. kemudian atau begini ya, sorry, Iya. nabung. Nabung. Namanya Nabung. nabung. Nah, ini biar gampang ya, nabung. Nah kemudian uangnya ini saya putar, tapi di tempat yang istilahnya ya
tempat maksiat. Oh, tempat-tempat yang tidak baik. Nah, itu Tempat-tempat kita. yang tidak Iya, baik. kalau Iya. kita di syariah itu kita ini di jalan yang benar gitu kan. Maksudnya Oke. sesuai dengan prinsip syariah semuanya. Oh, proses pemutaran uangnya Iya. itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang syariah. Iya, betul. Fil dunya wal akhirat. Nah, Apa itu? dunia, Wak. Dunianya jalan, akhiratnya jalan. Ya, gitu. Kalau pembiayaan di Bank Mega Syariah itu, kalau mengangsur itu ada kepastian gitu. Jadi di angsuran pertama sampai dengan selesai itu bagi hasilnya sama terus. Jadi misalnya 12 di awal sampai selesai itu 12. Jadi 12. ada kepastian lah. Jadi Iya, merasa iya. aman gitu, tenang. Iya, Jadi kita sudah prediksikan ke 15 tahun yang akan datang, Iya. angsuran saya tetap segini gitu Betul. kan. Nah, kalau mohon maaf nih, kalau di bank Bank konvensional. konven, itu kan mereka mengikuti suku bunga yang Suku berlaku bunga. kan, yang fluktuatif gitu. Jadi merasa nggak nyaman lah untuk Iya. ini gitu. Lebih Itu stabil sih. lah, lebih Stabil. aman. Ya lebih aman. Apalagi kalau kita mau segala aktivitas atau investasinya kita itu ada berkahnya. Iya, Nah, ada kan. nilai amalnya di Ada sana. nilai Apalagi ini kan amalnya. bulan puasa kan. Betul. Bulan Menuju Ramadan. keberkahan. Keberkahan. Sulis sudah dapat panggilan haji? Belum? Belum. Oh, katanya saya dengar-dengar Bank Mega ada juga ya, Oh Kak? iya, Tabungan haji. tabungan haji bisa juga dibuka melalui M-Syariah tadi, mobile banking, tabungan hajinya. Jadi bisa merencanakan haji dari sekarang, dari lahir. Dari lahir bisa. Iya, Torik 2 bulan. Torik 2 bulan. Udah haji gitu kan. 2 bulan haji. Berarti Makin sekarang lama. berapa itu Kak minimal buat Oh, saldonya? saldo awal. Semua haji saya ini. Iya. Jadi buka tabungan haji melalui M-Syariah bisa 25.000 setoran awalnya. Murah setoran aja. awalnya 25.000 lebih Murah. mahal, kopi mahal di coffee shop itu. Udah ambil handphone, download aplikasi, Ya, buka. habis ini, habis ini, habis Habis ini. ini. 25.000 itu buat Gen Z 25.000. yang duduk di coffee shop 28.000 kopi Iya. aren. 25.000 buka haji sudah bisa berguna untuk umat juga karena Betul. di Bank Mega Syariah. Syariah. Daripada kamu kumpul uangnya kamu setiap habis semester tiba-tiba ke Jakarta, Nah, maksudnya harus seimbang deh. iya, ya, tidak apa-apa juga. Harus seimbang. Iya, tidak apa-apa juga, tapi seimbang. liburan healing untuk Iya, kebahagiaan dunia betul. harus diatur. Akhiratnya Akhiratnya jalan Iya, juga. tapi ini benar loh teman-teman ya. Jadi bukan berarti kalau kita fokus mau berhaji atau menabung itu terus kita mengabaikan apa sih istilahnya kalau anak sekarang bilang safe reward ya. Nah, self reward Mas. Ya, jadi kalau justru keuangan Gen Z yang approve. sehat, Gen Z approve. keuangan yang sehat itu ya kita bisa menakar seberapa mau ditabung, Ya. seberapa untuk investasi, berapa untuk self reward tadi gitu. Itu harus balance gitu ya. Iya. Kalau nggak nanti apa bisnisnya kan mental illness ya. Iya, ini juga self reward, kopi asam lambung. Asam lambung. Makanya jangan berlebihan. Betul. Jangan lupa menabung. Ada kalau yang beli rumah, kalau bisa konsul-konsul begitu bisa juga di Bank Mega Syariah. Misalnya dia Bisa. first buyer untuk perumahan tadi. Iya. Bisa dulu konsul-konsul kayak Bisa. Luar biasa inovasi Welcome. pelayanannya Bank Mega Syariah. Iya. Konsul sekalian cari jodoh ya di sana ya. Kan Boleh, langsung boleh. Jodoh syariah. jodoh syariah di Bank Mega Syariah. Betul. Itu dia Sen. Luar biasa. Gitu. Mungkin terakhir saya penasaran dengan pesan OJK untuk para sobat-sobat cerdas Yodan TV. Sobat financial balance. Sobat syariah Yodan TV. Sobat syariah Yodan TV. Iya. Banyak ya. Banyak, panggilannya banyak, Kak. Gimana pesan-pesannya, Kak? Ya, kalau untuk pesan mungkin saya berpesan satu nih ya, kan kita momentumnya bulan Ramadan. Ya, dikit lagi Lebaran. Banyak nih yang dapat THR biasanya ya kan. Iya. Nah, dalam mengelola THR, please tolong kelola itu dengan bijak. Ya. Kelola dengan bijak, kalau mau dipergunakan, gunakan sesuai kebutuhannya. Iya. Nah, kurang-kurangin yang namanya keinginan. Boleh kok menuruti keinginan itu, asal jangan over. Yang kedua, kalau mau diinvestasikan, tolong investasi di entitas atau di lembaga yang memang sudah punya izin. Iya. Nah, karena banyak nih, mohon maaf ya, pelaku-pelaku kejahatan nih, tukang-tukang tipu itu mulai bergerak sekarang. Modus. Modusnya banyak banget ya, tiba-tiba ditawarin lewat SMS, WA, Facebook, DM, Instagram, dan lain sebagainya. Ya, tawaran-tawaran investasi, karena momentumnya, ini adalah salah satu momentum uang berputar kencang banget. Betul. Lebaran.
pada dapat THR, pengeluaran juga banyak dan lain sebagainya, sehingga banyak yang pihak-pihak tidak bertanggung jawab nih nawarin cara cepat kaya. Nggak ada yang cara, maaf ya kalau saya bilang tuh selalu nggak ada cara kaya itu instan. Ya, karena kalau orang bisa kaya instan tuh maaf nggak ada orang miskin. Semua bisa jadi orang kaya kalau caranya kayak gitu. Jadi please hati-hati kalau mau berinvestasi, meskipun itu dengan embel-embel syariah, tetap cek satu legalitas. Oke. Ya, legalitas nih gampang ngeceknya, pastiin aja dia punya izin usaha. Ya, mau dari OJK atau dari Bank Indonesia, dari Bapepti, gitu ya, karena otoritas kan nggak cuma OJK. Oh iya. Ada yang kegiatan usahanya di luar OJK ya tetap harus punya izin dari otoritasnya. Nah, tapi please make sure dia punya legalitas. Nah, yang kedua ini agak susah, logis. Karena kalau kita udah ngomongin logis, kita harus paham ya kan? Dia dikelolanya seperti apa gitu, jangan cuma terbuai karena untungnya sekian betul. Dia kasih untung sebulan 10%, langsung invest ya. Padahal belum tentu nih 10%-nya dapatnya dari mana, caranya seperti apa. Nah, itu logiknya harus dipakai. Ya, susah memang gitu, tapi kan ada Yodan TV ya. Ada ini dia, ada Yokes bersama OJK itu kan. Nah, itu bisa buat meningkatkan pengetahuan kita, jadi teman-teman tahu mana yang logis, mana yang enggak. Betul. Gitu. Ya, dan terakhir jangan malu buat nanya. Jangan malu buat nanya kalau dapat tawaran apapun itu gitu ya, mau memanfaatkan produk, kalau nggak yakin tanya aja nggak apa-apa. Iya. Ya, lewat OJK datang ke kantor langsung boleh, follow media sosialnya OJK di OJK_Sulteng atau kontak 157 juga bisa. Banyak informasi di situ. Ya. Jangan sampai lah pokoknya pemirsa Yodan TV ini jadi korban investasi bodong gitu. Iya. Jangan sampai ya. Kan kita udah diedukasi setiap saat oleh Yodan TV. Betul. Luar biasa. Kopi ya harganya ya. Sekalian iklan. Iya. Yang mau ngomongin Mas Aryo, jangan langsung lewat kita dulu. Lewat kita dulu. batasi. Kita batasi. Kak Fitri juga. Iya, Kak kita Fitri juga. soalnya agak protektif dan networking kita. Luar biasa. Kaulah muda siap finansial. Sebelum mengakhiri podcast ini katanya Sulis ada pantun. Ini ditembak aja nih pantunnya. Ya, ada pantun ya. Ada pantun. Oke, ada ini pantun buat Bank Mega Syariah. Iya. Ada pantun buat Bank Mega Syariah. Betul. Jalan-jalan hari Jumat. Ya. Nah, ulang. Oke. Cakepnya. Jalan-jalan di hari Jumat. Cakep. Jangan lupa membeli wadah. Cakep. Kalau persoalan umat, Bank Mega Syariah lah. Buat OJK mana nih buat OJK? Buat OJK. Buat OJK ada. Ada dong. Kalau ke OJK. Jalan-jalan bersama asih. Ya, cakep. Jalan-jalan bersama asih. Cakep. Jangan lupa membawa piring. Cakep. Kalau ingin diedukasi dan diawasi, Ya. jangan lupa datang ke OJK. Ya. Berapa piring? Oh, tidak connect ya? Efek puasa. Efek puasa. Tadi pantas agak lama. Apa kayak? Iya. Piring. Cuma Akhirnya. OJK pasti 3M. Apa itu? Mengatur, mengawasi, Mengayomi. mengayomi. Melindungi. Mengatur, mengawasi, dan melindungi. Betul. Hampir gagal job karaoke tadi. Karaoke. Ya, itu dia saya episode kedua. Terima kasih buat Kak Fitri, Mas Aryo sudah sharing sama penonton Yodan. Iya. Jadi kita akan ketemu lagi di episode-episode berikutnya masih di Yokes bersama Otoritas Jasa Keuangan.